Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naufal Putra Sivi dari kelas R6G. Saya selaku moderator dari kelompok 1. Nah, untuk anggota-anggota kelompok 1 ada saya sendiri Muhammad Naufal, ada Amelia Safitri, ada Asyifa Putri, ada Atia Sofia, dan ada Khairunifa. Oke, untuk kelompok 1 ini, untuk kali ini, presentasi kali ini kita akan membahas tentang hakikat penulisan karya ilmiah dan pola pikir ilmiah. Oke, untuk pembahasannya silakan. Perkenalkan, nama saya Amelia Safitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Karya tulis ilmiah juga bisa dijadikan sarana komunikasi ilmu pengetahuan yang berbentuk tulisan menggunakan sistematika yang dapat diterima oleh komunitas keilmuan melalui suatu sistematika penulisan yang disepakati. Baik, di slide berikutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah yang pertama adalah objektif. Karya ilmiah bersifat objektif, yaitu tidak dibuat berdasarkan perasaan sang penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. Kemudian ada netral. Karya ilmiah bersifat netral, yaitu merupakan ciri karya ilmiah yang mengharuskan setiap pernyataan atau penilaian bebas dari kepentingan-kepentingan pribadi atau kepentingan tertentu maupun kepentingan kelompok. Yang ketiga ada sistematis. Ciri-ciri karya ilmiah sistematis yaitu karya ilmiah ditulis dengan merujuk pada aturan tertentu sehingga kaitan setiap bagian terlihat jelas dan padu. Yang selanjutnya ada logis, yang berarti segala keterangan yang disajikan dapat diterima oleh akal sehat. Berikutnya ada lengkap. Karya ilmiah disajikan dengan data-data dan fakta-fakta yang lengkap. Selanjutnya ada bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa formal atau bahasa baku. Kemudian ada empiris, yaitu kebenarannya atau penelitian yang terdapat di dalam sebuah karya ilmiah bisa diuji. Selanjutnya ada karya ilmiah itu menyajikan fakta, yaitu bukan emosi atau perasaan dari sang penulis. Berikutnya, karya ilmiah itu berlaku untuk umum, yaitu penelitian atau pengetahuan yang disajikan ditujukan untuk umum dan tidak ada kriteria pembaca yang dikhususkan. Kemudian ada tidak pleonastis atau tidak terdapat pemborosan kata dalam karya ilmiah. Yang terakhir adalah tuntas, yaitu penelitian yang diuji tidak bertele-tele. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Khairunifa. Baik, nama saya Khairunifa Endang Septiani, NPM 2019-125-00825. Selanjutnya saya akan membahas yaitu jenis karya ilmiah. Nah, di sini yang akan dibahas itu ada dua, yaitu jenis karya ilmiah pendidikan dan jenis karya ilmiah penelitian. Untuk jenis karya ilmiah pendidikan, di sini yang pertama ada kertas kerja. Kertas kerja atau work paper pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Kemudian ada paper, sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, dan S3. Kemudian ada makalah. Makalah adalah salah satu bentuk karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah. Nah, dalam penyelesaiannya ini, makalah juga mengandalkan data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Selanjutnya ada skripsi. Karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana atau S1. Nah, skripsi ini merupakan karangan ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Kemudian ada tesis. Karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Nah, yang terakhir ada disertasi. Diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau tugas akhir untuk
meraih gelar doktor. Selanjutnya untuk jenis karya ilmiah penelitian, saya akan membahas 2 bagian. Yang pertama ada artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah ini merupakan karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku yang ranahnya adalah penelitian dan keilmuan. Dan selanjutnya ada laporan penelitian. Laporan penelitian ini adalah suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jelas. Nah, disusun menurut metode penulisan dan sistematika tertentu dengan bahasa yang lugas. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya ialah kode etik penulisan karya ilmiah. Yang pertama adalah kejujuran. Dalam penulisan karya ilmiah, penulis harus secara jujur menyebutkan rujukan terhadap bahan atau pikiran yang diambil dari sumber lain. Pemakaian bahan atau pikiran dari suatu sumber atau orang lain yang tidak disertai dengan rujukan dapat diidentikan dengan pencurian. Kemudian yang kedua ada bebas dari plagiarisme. Nah, penulis karya ilmiah harus menghindarkan diri dari tindak kecurangan yang lazim disebut dengan plagiat. Plagiat merupakan tindak kecurangan yang berupa pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang diaku sebagai hasil tulisan atau hasil pemikirannya sendiri. Oleh karena itu, penulis karya ilmiah wajib membuat dan mencantumkan pernyataan dalam karyanya bahwa itu bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Yang ketiga ada meminta izin. Nah, dalam menggunakan bahan dari suatu sumber, penulis wajib meminta izin kepada pemilik bahan tersebut. Nah, permintaan izin dilakukan secara tertulis. Jika pemilik bahan tidak dapat dijangkau, penulis harus menyebutkan sumbernya dengan menjelaskan apakah bahan tersebut diambil secara utuh, diambil sebagian, dimodifikasi, atau dikembangkan. Dan yang terakhir adalah menjaga nama sumber, data, atau informan. Nah, nama sumber atau informan ini terutama dalam penelitian kualitatif tidak boleh dicantumkan apabila pencantuman nama tersebut dapat merugikan sumber data atau informan. Sebagai gantinya, nama sumber itu biasanya dinyatakan dalam bentuk kode atau nama samaran. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sofia. Terima kasih. Baik, nama saya Atia Sofia dengan NPM 2019-12-500-816 akan menjelaskan tentang hakikat pola pikir ilmiah. Pola pikir dalam karya ilmiah mempunyai peranan yang sangat penting karena sebuah karya ilmiah selalu didasarkan pada hasil berpikir ilmiah. Pola pikir dalam karya ilmiah dipilah menjadi 2, yaitu pola pikir bersifat deduksi atau cara berpikir deduktif, dan pola pikir induksi atau cara berpikir induktif. Pola pikir deduktif merupakan pola pikir ilmiah yang didahului dengan pernyataan umum yang berupa kesimpulan terhadap suatu objek atau pernyataan teoritis dari sebuah teori tertentu. Kemudian ditindaklanjuti dengan pernyataan khusus yang diperoleh dari analisis objek, argumen-argumen, bukti-bukti, dan hal lain yang aktual, realistis, dan logis. Sedangkan pola pikir induktif merupakan pola pikir yang didahului dengan pernyataan khusus, yaitu hal yang bersifat aktual, realistis, dan objektif. Kemudian ditarik sebuah pernyataan umum atau simpulan. Jadi, hakikat pola pikir ilmiah pada dasarnya adalah kegiatan berpikir proses dasar dari pola pikir manusia. Darinya, kita membedakan antara pola pikir deduksi dan pola pikir induksi. Hanya saja, pemahaman kita tentang berpikir belum dapat disebut benar atau sahih sebelum kita melakukan simpulan terhadap proses berpikir kita, karena pengetahuan sesungguhnya terdiri atas kesimpulan-kesimpulan dari proses berpikir kita. Perkenalkan, nama saya Asyifa Putri Binanti dengan nomor NPM 2019-12-500-803. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang jenis pola pikir ilmiah dan juga struktur berpikir logis. Saya akan membahas terlebih dahulu mengenai jenis pola pikir ilmiah. Pola pikir ilmiah ini terbagi atas 2, yaitu pola deduktif dan juga pola induktif. Apa sih pola deduktif itu?
Pola deduktif ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu deduction, yang artinya penarikan kesimpulan dari keadaan-keadaan yang umum. Pola ini menemukan yang khusus dari yang umum. Deduksi adalah cara berpikir yang ditangkap atau diambil dari pernyataan bersifat umum, lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola berpikir yang dinamakan silogismus. Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Selanjutnya adalah pola induktif, yaitu cara mempelajari suatu hal yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang umum. Induksi merupakan cara berpikir di mana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Generalisasi adalah bentuk dari metode berpikir induktif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur berpikir logis. Struktur berpikir logis ini terbagi atas 3, yaitu model berpikir kritis atau critical thinking model, model berpikir kreatif atau creative thinking model, model berpikir solutif, problem solving thinking. Yang akan dibahas terlebih dahulu yaitu model berpikir kritis. Model berpikir kritis ini terdiri atas 3 tingkatan berpikir kritis, yakni dasar, kompleks, dan juga komitmen. Sebagai pemula, individu akan menerapkan model berpikir kritis pada tingkat dasar. Berpikir kritis itu sendiri adalah refleksif, pemikiran yang masuk akal tentang masalah yang ada tanpa ada solusi dan difokuskan pada keputusan apa yang harus diyakini dan juga kita lakukan. Selanjutnya adalah model berpikir kreatif atau creative thinking model. Merupakan model yang dirancang untuk meningkatkan kefasihan, fleksibilitas, dan orisinilitas sebagai pendekatan terhadap benda-benda, peristiwa-peristiwa, konsep-konsep, dan juga perasaan-perasaan siswa. Selanjutnya adalah model berpikir solutif atau problem solving thinking. Dalam kehidupan manusia, pasti tidak pernah luput dari suatu masalah. Kemampuan otak manusia mampu berpikir solutif dan juga kreatif untuk menentukan atau memecahkan masalah yang sedang ia alami. Pemecahan masalah selalu melingkupi setiap sudut aktivitas manusia, baik dalam bidang ilmu, pengetahuan, hukum, pendidikan, bisnis, olahraga, kesehatan, atau industri literatur. Di sini ada contoh tahapan pemecahan masalah, yaitu pertama kita harus mengidentifikasikan permasalahan tersebut. Lalu, representasi masalah, merencanakan sebuah solusi dari masalah, merealisasikan rencana untuk solusi sebelumnya. Selanjutnya kita harus mengevaluasi rencana kita. Dan terakhir adalah mengevaluasi solusi. Oke, terima kasih kepada para pembawa materi. Cukup jelas ya semuanya. Oke, selanjutnya adalah kesimpulannya. Untuk kesimpulan kali ini, hakikat penulisan karya ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode ilmiah. Biasanya berisi data, fakta, solusi, dan penulisannya dilakukan secara runtut dan sistematis. Memiliki banyak jenisnya, lalu ada hakikatnya, serta ada jenis pola pikirnya yang telah dibagi menjadi 2. Oke, sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.